Udah dapet pilihan jurusan yang baru belum? Ada rencana kuliah di luar negeri? Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan jawabin pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan lewat Instagram. Karin bertanya, udah dapet pilihan jurusan yang baru belum? Aku udah ada beberapa pertimbangan jurusan, cuma aku nggak terlalu sering ngomongin di depan umum. Kenapa? Karena dulu aku buat kesalahan yaitu terlalu sering ngomongin planku. Dulu aku ngira kalau misalnya semua orang tahu planku, aku bakal lebih bertanggung jawab. Tapi itu nggak terlalu tepat kalau misalnya plan yang dikeluarkan itu yang berkaitan dengan identitas diriku. Aku studi di mana, studi apa, kemudian mahasiswa seperti apa, karirku ke depan pengennya seperti apa. Aku rasa itu lebih kayak ke identity goals. Jadinya aku baca-baca di website psikologi gitu, itu nggak terlalu bagus untuk dibicarain di publik. Jadinya aku agak ngurang-ngurangin itu dikit. Gambarannya sih ya, yang jelas kayaknya aku bakal pindah jurusan dari IPA ke IPS. Kenapa gitu? Karena kayaknya memang kalau dari dulu analisisku, rasa ingin tahuku dan juga bakatku itu banyaknya terlihat di IPS. Kalau teman-teman baru kenal aku dari YouTube, teman-teman mungkin bakal kaget kenapa aku mengundurkan diri, bukannya kamu dari dulu pengennya IPA dan teknik mesin. Cuma kalau dulu waktu aku SMA, itu teman-teman sekolahku pada kaget kenapa aku milihnya IPA, karena orang-orang pada ngira dulu aku milihnya tuh kayak HI, hukum, atau politik dan semacamnya. Dulu memang meskipun aku anak IPA, tapi kegiatanku tuh di luar kelas lebih banyaknya ke yang tradisional anak IPS. Azf bertanya, Kak Zahid pernah lihat film dari Studio Ghibli? Yang ku inget dua. Kayaknya pertama Spirited Away, terus yang kedua yang ku tonton waktu masih kecil itu Grave of the Fireflies, yang sedih banget filmnya. Pernah lupa sama isi buku yang udah pernah dibaca belum? Kalau pernah, cara ngatasinnya gimana? Solusinya adalah dengan membaca kesimpulan atau highlights dari buku yang aku baca tersebut. Aku bukan tipe pembaca yang kalau misalnya baca itu harus sambil dicatat ini itu. Aku pengen suatu saat menjadi seperti itu, tapi untuk saat ini aku rasa kalau misalnya aku harus kayak gitu, aku rasa gaya geseknya antara aku dan membaca itu terlalu besar. Jadinya mungkin aku males. Dan pada akhirnya juga aku rasa dari setiap buku yang kita baca, itu nggak semuanya yang bakal relevan sama hidup kita. Cuma biasanya ada satu atau dua pelajaran yang nyangkut. Jadi untuk kasus ini aku orang yang percaya kuantitas itu bakal mengantarkan kita ke kualitas. Lutma bertanya, Guten Tag Mas Zahid, kapan nih kontennya pakai bahasa Jerman? Lumayan buat belajar. Aku udah belajar bahasa Jerman itu 5 tahun, sedangkan bahasa Korea baru 1 tahunan. Cuma aku lebih pede di depan umum itu ngomong tentang bahasa Korea daripada bahasa Jerman. Mungkin karena kalau misalnya di bahasa Jerman itu aku rasa di Indonesia tuh jauh lebih banyak yang bisa, jauh lebih banyak yang lebih bagus. Jadi kayak misalnya kemarin aku bikin video bahasa asing, itu banyak banget yang ngekoreksi bahasa Jermanku di kolom komentarnya. Tapi kayaknya ini impostor syndromeku yang lagi menjelma atau memanifestasikan dirinya. Karena itu kayaknya pada akhirnya aku bakal maksa diri untuk bikin konten tentang bahasa Jerman aja. Mau sempurna mau enggak. Nggak ada niatan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini salah satu bahasa yang ada di bucket listku. Cuma entah kenapa kalau misalnya aku bikin video tentang bahasa, itu di kolom komentarnya ada aja yang bilang, percuma bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini, bahasa itu, tapi nggak bisa bahasa Arab. Harusnya bahasa Arab yang ini itu dulu. Teman-teman pasti tahu kayak gimana nada komentarnya. Dan kebanyakan dari komentar ini mengait-ngaitkan belajar bahasa Arab dengan keimanan. Walaupun menurutku pertama bahasa Arab itu bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang agama kita, tapi aku juga di saat yang bersamaan, karena belajar bahasa Arab ini nggak wajib, aku merasa bahwa kita semua di dunia itu kayak punya peran atau roles masing-masing. Jadi mungkin ada yang roles-nya untuk belajar bahasa Arab, kemudian memperdalam ilmu agamanya, dan dengan itu dia bisa membantu menjelaskan kepada orang-orang lain. Tapi ada juga yang perannya mungkin, kayak misalnya waktu itu, aku sama guru bahasa Koreaku yang dari Korea, aku ngejelasin tentang Islam, karena ibu itu nggak tahu sebelumnya ada agama bernama Islam, dan aku ditanyain soal sholat, soal ini, soal itu. Jadi ujung-ujungnya kan kayak menurutku ya kayak berdakwah gitu. Dan pada akhirnya kalau misalnya ngomongnya soal menguntungkan agama, aku rasa dua-duanya itu kan sama-sama menguntungkan. Mau kita belajar bahasa Arab untuk memperdalam ilmu supaya bisa lebih tepat ketika mengajarkan orang lain, atau kita bisa mengajarkan yang basic saja, cuma itu membantu menjangkau orang-orang baru. Dan meskipun menurutku belajar bahasa Arab itu mulia, tapi aku harap jangan sampai kita merasa bahwa orang yang belajar bahasa lain itu nggak berguna dan menghabiskan waktunya di hidup ini. Karena seperti yang aku bilang, aku percaya bahwa kita punya peran yang berbeda-beda. Yusuf bertanya, nyicil banyak buku gitu nggak bingung kah? Dalam saat yang bersamaan itu aku bisa baca 5-6 buku sekaligus. Dulu aku tipe orang yang baca buku itu harus selesaiin satu buku dulu baru lanjut ke buku berikutnya. Tapi dengan melakukan ini aku merasa bahwa kalau misalnya bukunya itu nggak bagus, aku merasa seperti dipaksa untuk selesaiin dulu baru bisa move on ke buku berikutnya. Jadi pada akhirnya aku
males membaca dan aku jadi menunda-nunda membacanya. Salah satu pesan yang ku dapat dari buku Factfulness karya Hans Rosling itu adalah buku itu akan mencari kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi nggak mau baca buku itu, ya jangan dipaksain. Taruh dulu bukunya, ambil buku yang lain, kapan waktunya sudah tepat, kita pasti bakal dipanggil sama buku itu lagi dan mulai membacanya kembali. Jadi aku kalau misalnya ada buku yang nggak selesai pun, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu di masa depan bisa aku baca lagi. Kuku kaki kuki kaku bertanya, nggak ada rencana buat bikin Korean name gitu? Aku sih nggak ada karena menurutku namaku di bahasa Korea itu masih nyaman dan aman untuk dikatakan kayak Zahid. Saya Zahid sih, Zahid name, Zahid. Jadinya ya Zahid aja, tapi dikoreakan. Lebih suka baca buku atau dengerin audiobook? Tergantung bukunya. Kalau misalnya dengerin audiobook itu bukunya jadi bisa lebih cepat selesai. Walaupun sebenarnya kalau baca itu kecepatannya itu bisa lebih cepat. Cuma kalau misalnya kita membaca itu lebih mudah untuk terdistraksi. Sedangkan kalau audiobook itu karena naratornya cas-cisus aja, kita mau nggak mau harus ngikut. Karena itu kalau misalnya aku lagi pengen selesaiin suatu buku dalam waktu tertentu, biasanya baca lewat audiobook. Tapi kalau misalnya aku pengen chonchoni, pengen santai saja bacanya, itu biasanya lebih enak baca buku. Spill dong keyboardnya. Keyboard ini teman-teman, ini adalah iQ Unix A80. Ini iQ Unix ini juga adalah keyboard yang dipakai sama Ali Abdal. Dan kemarin aku sama iQ Unix, aku sama iQ Unix itu nge-setup affiliate link, dimana kalau teman-teman pakai link itu, teman-teman bisa dapat diskon 5% untuk beli keyboard iQ Unix. Berapa lama belajar bahasa asing biar jago? Ini nggak bisa dijawab pasti karena bahasa yang susah menurut setiap orang itu bakal berbeda. Mungkin bagi orang Inggris yang mau belajar bahasa Malaysia itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kita yang mau belajar bahasa Malaysia itu lebih mudah karena banyaknya kesamaan ini itu dan sebagainya. Tapi setauku ada tuh lembaga kebahasaan Eropa gitu ngasih kayak estimasi kira-kira butuh berapa lama untuk bisa lancar dalam berbahasa Jerman, Prancis dan kawan-kawan. Yang kalau nggak salah kalau misalnya mau intermediate di bahasa Jerman itu kita butuh 1000 jam. Dan 1 tahun itu kan ada 360 hari. Berarti kita butuh sekitar 3 tahunan untuk lancar dalam bahasa Jerman selama kita belajar sehari minimal 1 jam. Karena itu sebisa mungkin kalau belajar bahasa itu adalah bahasa yang kita suka, karena dengan itu produktivitas dan belajar akan mengatur dirinya sendiri. Kayak misalnya sekarang aku belajar bahasa, jarang sekali aku merasa capek atau merasa tertekan ketika aku lagi bersantai-santai, nonton atau dengerin lagu dan sebagainya. Itu udah kayak sekalian satu, refreshing. Yang kedua, nambah jam terbang belajar bahasa. Suka baca buku genre apakah? Aku lebih suka baca buku yang non-fiksi. Walaupun menurutku sebenarnya baca fiksi itu banyak sekali manfaatnya. Cuma aku udah coba beberapa kali dan agak sulit. Pada akhirnya tuh banyak yang ku hentikan setelah 60%, 70% membaca. Mungkin kalau misalnya untuk fiksi, saat ini aku lebih suka untuk konsumsi yang pasif gitu, yang disediakan kepadaku lewat Netflix dan sebagainya. Tapi kalau misalnya membaca, itu aku lebih suka yang non-fiksi. Kak Zahid punya adik. Aku punya adik ada 3 dan aku 5 bersaudara. Tebak aku anak keberapa? Kak Zahid pernah ikut ekskul pramuka nggak? Pernah, waktu aku kelas 9. Cuma mau bilang semalam mimpiin Kak Zahid. Wak. Aku cukup bisa relate juga dengan ini. Banyak sekali YouTuber yang aku tonton itu muncul di dalam mimpiku. Kadang-kadang kayak misalnya aku nge-DM cuma nggak dibalas-balas, itu tahu-tahu besoknya dia muncul di mimpiku. Dan seringkali juga itu terjadi tanpa alasan yang jelas. Cuma ya kayaknya kita harus pecahkan misteri ini bersama. Kak, sejauh ini ada film atau TV series favorit dari tahun 90-an nggak? Kayaknya kalau film aku bisa rekomendasiin The Shawshank Redemption. Naila bertanya, ada niatan warnain rambut nggak? Waktu itu aku potong rambut di Depok dan kata bapaknya atau masnya, itu kalau misalnya aku ngecat warna rambut kayak warna mocha gitu atau warna coklat-coklat yang kopi gitu, aku bakal ketuker-tuker antara aku orang Jepang atau orang Korea atau orang Indonesia. Karena katanya kalau misalnya rambutku warna coklat gitu, aku udah kayak orang-orang Asia Timur. Saat ini aku agak masih sulit untuk mewarnain rambut karena dulu waktu sekolah warnain rambut itu diasosiasikan sama anak-anak yang bandel. Tapi setelah aku lihat kayaknya aku kurang mencari korelasi antara warna rambut yang beda dengan personality atau baik buruknya seseorang. Ada rencana kuliah di luar negeri? Jawabanku adalah aku mencoba segala opportunities yang available dan menurutku cocok buatku. Jadi kalau misalnya ada rencana, ada, tapi kalau misalnya di mana, nah itu aku minta tolong teman-teman doakan saja. Tinggi badanku itu antara 172 sampai 174 cm kayaknya. Ini kalau misalnya aku bandingin sama tinggi badan bule atau tinggi badan pemain drakor gitu, aku merasa pendek banget karena kebanyakan 180 ke atas. Cuma kalau misalnya di Indonesia aku merasa cukup tinggi karena Indonesia itu katanya negara yang tinggi rata-ratanya itu paling pendek di seluruh dunia. Aku rasa tinggi badan seperti ini itu udah suatu hal yang sangat bisa aku syukuri tanpa insecurity. Via bertanya, gimana rasanya udah verified? Dapat verification itu mirip-mirip dapat silver play button. Waktu belum punya emang kayaknya pengen banget.
Tapi kalau misalnya udah punya, ya biasa aja gitu. Kayak sekarang aku jarang banget ngeliatin peningkatan angka followers. Itu semuanya jadi kayak matriks eksternal yang mungkin bisa membantuku. Tapi sekarang aku lebih mentingin kayak ke hubungan yang lebih dalamnya sama subscribers, dan juga apakah bisnis atau langkah yang gue buat ini profitable bagiku secara bisnis atau tidak. Cuma tanda verification itu sangat-sangat membantu kalau misalnya kita mau reach out ke orang-orang. Karena ada checklist biru itu, kita jadi lebih mudah untuk dinotice kalau misalnya kita ngirim DM, nge-reply story dan sebagainya. Jadi ini membantuku connect ke banyak sekali idola-idolaku dan orang yang aku tertarik untuk connect dengannya. Aldi bertanya, apakah menjadi dikenal itu menambahkan tekanan pada kehidupan mahasiswamu? Jawabannya adalah iya. Dan ternyata setidaknya ada 2 dosenku yang katanya pernah nonton channel YouTubeku. Dosennya lagi ngomong soal setup belajar online gitu, dan katanya saya juga sebenarnya tahu salah satu dari kalian itu adalah seorang YouTuber. Jadi di situ aku sempet kaget juga, dan aku jadi takut kalau misalnya nilaiku jelek atau aku nanya pertanyaan yang ece-ece gitu, aku jadi takut aku dianggap kayak penipu di YouTube. Terus juga sebelum aku fix mengundurkan diri, itu kan aku ngelobi dulu dan rapat beberapa kali sama dosen walinya. Dan dosen walinya juga ternyata nonton channel YouTubeku. Dan karena itu juga aku ada rasa takut atau malu juga gitu. Karena seringkali apa yang terjadi di internet atau di YouTube, di Instagram itu hanya cover depannya aja. Sedangkan yang behind the scenes-nya itu aku dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Karena itu seringkali aku kalau misalnya kenalan sama orang baru, berusaha untuk menahan diri untuk tidak ngenalin channel YouTubeku dulu. Karena apa? Karena menurutku lebih menarik kalau misalnya orang itu pertama kenal kita dan deket sama kita itu karena personality dan kawan-kawannya, daripada karena background tertentu yang kita miliki, mau YouTuber, mau apapun itu. Izra bertanya, potongan rambutnya namanya apa Kak Zahid? Dulu waktu aku potong rambut, aku ngomongnya itu, Mas tolong potongnya potong mangkok, alias poninya itu sama mengelilingi seluruh kepala. Cuma ternyata kata masnya namanya itu adalah two block haircut. Jadi coba aja search di YouTube two block haircut. Nanti kalau misalnya udah dipotong poni yang panjangnya sama, baru biasanya aku belah di sebelah sini kayak sedikit menyamping dari tengah. Kemudian dia terlihat seperti ini sekarang. Planku ke depan sih aku pengen coba panjangin rambut yang belakang ini dan melihat seperti apa nantinya. Revan bertanya, cara kamu nulis skrip YouTube per kata atau poin besar? Aku nulis per kata untuk hal-hal yang harus aku sebutkan secara verbatim, misalnya quotes atau hal-hal yang nggak boleh salah omong. Tapi untuk casus-cusnya itu aku lebih suka menggunakan poin besar. Karena aku merasa dengan ini aku bisa ngomongnya dengan lebih natural dan penonton yang dengar juga nggak merasa bahwa aku lagi baca dari sebuah skrip. Ahmad Fiar bertanya, tips menjadi YouTuber pendidikan buat anak SMA. Langsung saja memulai tanpa menunggu kita cukup pinter, cukup ini, cukup itu. Kenapa? Karena yang bisa menilai apakah konten kita berguna atau enggak itu hanyalah penonton. Karena di YouTube itu bukan menilai siapa yang lebih berkualifikasi atau siapa yang lebih pintar, tapi orang menilai value apa yang bisa didapatkan seseorang ketika dia menonton video tersebut. Tentu kita juga harus berusaha untuk semakin pintar dan menambah kualifikasi-kualifikasi lain yang bisa membantu kita. Cuma aku rasa itu kita bisa jalanan berbarengan dengan menjalankan channel YouTube daripada nunggu berkualifikasi dulu baru kita berani untuk keluar di publik. Kecuali kita ngomonginnya tentang hal-hal yang berhubungan sama hidup mati seseorang. Dan aku rasa untuk kebanyakan kasus YouTube itu lebih general dan bisa berbasis pengalaman pribadi. Kalau aku merasa ada imposter syndrome, biasanya itu aku mengatakan sebelum bikin video YouTube, video ini aku buat untuk versi diriku yang lebih muda. Terlepas dari apapun pandangan orang terhadap video atau ide-ide ini, diriku yang lebih muda pasti akan merasa bahwa video ini berguna baginya. Dan kemungkinan besar di dunia ini juga banyak orang yang pernah ada di posisi yang sama dengan diri kita di waktu itu. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada Q&A, itu biasanya aku umumkan di Instagram. Hal menarik apa yang kamu temukan dari video ini? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya.